Halo teman-teman semuanya, kali ini video official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait cara mengakses BioUn dan bagaimana melakukan impor data untuk pelaksanaan persiapan asesmen nasional di tahun 2024. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman ingat di beberapa bulan yang lalu pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer itu ada yang namanya Bio Asesmen Nasional. Nah, Bio Asesmen Nasional ini nanti teman-teman akses ketika teman-teman akan melakukan impor data berdasarkan data terakhir sinkronisasi, di mana teman-teman untuk Bio Asesmen Nasional ini pesertanya yaitu sudah ditentukan oleh pusat. Namun sebelum ditentukan oleh pusat, kita wajib melakukan impor data berdasarkan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman nantinya akan diberikan informasi oleh operator dinas pendidikannya masing-masing bahwasannya untuk user dan password bawaan untuk login ke portal Kemendikbud untuk pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2024. Di sini teman-teman bisa cek ya, login untuk SMK ini KLPG yaitu kode sekolah, ANBK, password, kode sekolah ANBK dan password ini biasanya akan diinformasikan oleh operator dinas pendidikan teman-teman masing-masing. Sedangkan untuk laman loginnya yaitu https://bioportal.kemdikbud.go.id. Jadi ini beda dengan portal sebelumnya ya teman-teman ya, kita sudah masuknya di bioportal. Nah, untuk impor data sendiri teman-teman tentunya ada tenggat waktunya ya, ada batasnya untuk impor data. Nah, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara mengakses bioportal Kemendikbud untuk pelaksanaan impor data, di sini saya akan tunjukkan pendataan asesmen nasional di tahun 2024. Teman-teman bisa cek ya pelaksanaan asesmen nasional untuk SMA SMK. Ini teman-teman untuk SMK ya teman-teman, ini diprediksi di tanggal 5, 8, 12, 15, 19, 22. Sedangkan untuk SMA 5, 8, 12, 15, 19, 22. Ini sama ya teman-teman ya, jadwal pelaksanaannya ini secara garis besar seperti ini. Ya, dari mulai impor data sampai dengan 26 Juli untuk SMA SMK, untuk SMP sampai dengan 16 Agustus, untuk SD sampai 27 September. Ya, keterangannya itu satuan pendidikan, kabupaten kota ataupun provinsi. Untuk proses sampling dan cetak DNS sudah ada, proses penomoran peserta dan cetak DNT, pemeliharaan provinsi dan pemeliharaan pusat. Jadi pada intinya teman-teman untuk pelaksanaan asesmen nasional untuk masing-masing jenjang itu sudah ada penanggalan pelaksanaannya. Ini pelaksanaan asesmen nasional, tapi kan kita di video ini saya akan jabarkan terkait jadwal untuk impor data. Ya, di sini teman-teman bisa cek secara garis besar sudah ada timeline-nya di mana impor data itu sampai dengan tanggal 26 Juli, sampling DNS 29 Juli, generate nomor peserta dan cetak DNT 2 Agustus, pemeliharaan provinsi 4 Agustus, dan pemeliharaan pusat 5 Agustus sampai dengan selesai. Nah, di sini teman-teman untuk alur data pada dasarnya teman-teman kan untuk akses BioUn itu teman-teman gunanya untuk impor data, sampling DNS, generate nomor peserta dan DNT. Lalu seperti apa akses bioportal Kemendikbud untuk pelaksanaan impor data ANBK tahun 2024? Teman-teman di sini sudah saya rangkum ya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah diberikan user dan password oleh dinas, teman-teman nanti silahkan login ke bioportal. Ya, bioportal yang mana Pak? Bioportal yang ini teman-teman. Silahkan login di sini. Nanti teman-teman diminta login ke sini ya, menggunakan username dan password bawaan yang disampaikan oleh operator dinasnya. Ya, kalau sudah masuk, nanti akan muncul pop up seperti ini teman-teman.
Pop-up-nya apa? Teman-teman diminta langsung untuk mengubah password ya. Ketika sudah login, nanti teman-teman diminta untuk mengubah password. Kalau password sudah diubah, teman-teman menggunakan password yang baru dan login, nanti akan ada tampilan untuk ubah data pengguna. Di sini diminta untuk masukkan nama lengkap pengguna atau operator, NIP atau ID pegawai, jabatan, alamat, nomor telepon, ya, nomor telepon, email aktif. Setelah itu klik simpan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai reset password, nanti akan diminta untuk mengisi data operatornya, ya, data penggunanya. Kalau sudah diklik simpan, nanti teman-teman akan dibawa ke konfirmasi data sekolah atau profil sekolah. Di sini bisa teman-teman cek ada nama dan lain sebagainya ya, sampai ke bawah, sampai dengan ke telepon kepala sekolah. Nah, bagian ini ketika ada data yang kurang sesuai atau ada perubahan, silakan teman-teman ubah ya, disesuaikan saja. Kalau sudah selesai, maka teman-teman klik saja simpan. Kalau sudah diklik simpan, nanti teman-teman akan langsung masuk ke bioasesmen nasional. Ini yang saya contohkan untuk bioasesmen nasional tingkat SMK ya. Untuk pengguna SMK, maksud saya untuk sekolah menengah kejuruan, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ada dashboard, ada statistik dan rekap, ada biodata siswa, di sini ada penggunanya ya. Kita geser ke bawah lagi. Setelah teman-teman mengetahui tampilan awal, maka selanjutnya teman-teman pilih yang biodata peserta. Ketika sudah diklik biodata peserta, nanti teman-teman akan memilih menu impor data. Di menu impor data nanti diminta untuk memilih atau pilih semester ya teman-teman ya. Silahkan dipilih saja 2023-2 ya. Ketika sudah dipilih, maka klik saja impor ya. Klik impor data. Setelah diklik impor data, maka selanjutnya data akan diproses ya. Keterangannya di sini processing kelas 10 ya. Artinya untuk SMK sederajat itu yang digunakan sampling yaitu kelas 11 berjalan. Artinya yang saat ini masih kelas 10 dan saat pelaksanaan ANBK anak-anaknya yaitu kelas 11. Oke ya, ini processing kelas 10. Selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, ketika sudah selesai nanti akan ada tulisan impor data kelas 10 berhasil sebanyak 259. Nah, nanti tampilan di teman-teman juga seperti ini. Kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai impor, nanti akan muncul biodata pesertanya. Ketika diklik, di refresh, nanti akan muncul biodata peserta. Biodata pesertanya ini kok banyak, Pak? Berapa datanya? Nah, yang muncul di sini teman-teman, yang muncul di biodata peserta di sini ya, itu seluruh siswa di kelas 10 yang nantinya saat pelaksanaan asesmen nasional itu kelas 11 ya. Nanti akan muncul semuanya dan tahapannya sampai sini teman-teman. Ketika sudah selesai impor, nanti yang akan melakukan sampling atau penentuan peserta untuk asesmen nasional, proses sampling itu langsung dari pusat. Yang penting kita sudah melakukan impor data. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, inilah gambaran teman-teman melakukan impor data pada pelaksanaan asesmen nasional ya. Jadi gini teman-teman, kalau saya cek kembali di PowerPoint tadi ya, kalau saya jelaskan, bisa saya jelaskan ulang. Jadi impor data, tugas teman-teman melakukan impor data nih. Kalau sudah di sampling, nanti samplingnya ini akan dilakukan oleh pusat, DNS juga pusat, generate nopes pusat, dan DNT. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Di sini sudah ada jenis satuan pendidikan di bawah Kemenak maupun Kementerian Pendidikan pun sama ya, diminta untuk melakukan impor data. Nah, ini sudah ada penjelasannya untuk pelaksanaan di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 ya teman-teman ya. Untuk SMA SMK yaitu kelas 11
untuk paket A kelas 2 dan kelas 5 ini sudah ada semuanya. Untuk SD kelas 5 ya yang jadi pesertanya, untuk SMP kelas 8, SMK, SMA sederajat kelas 11 ya. Tadi sudah saya sampaikan, kebetulan tadi contohnya untuk tingkat SMK. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya terkait pelaksanaan asesmen nasional tentang bagaimana cara melakukan impor data. Nah, kalau bisa saya tunjukkan nih teman-teman, sebelumnya itu ada ya, ada pembagian lamannya. Kalau sekarang langsung lamannya yaitu di portal kemendikbud.go.id. Langsung saja ke sini ya teman-teman, diklik portal kemendikbud.go.id, lakukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Nanti akan ada user dan password bawaan ya teman-teman, ada user dan password bawaan. Nanti teman-teman akan diminta untuk mereset password. Setelah direset, nanti teman-teman diminta untuk mengisi biodata pengguna, dan teman-teman diminta untuk mengisi biodata sekolah, dan selanjutnya teman-teman diminta untuk melakukan impor data. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jadi nanti tampilannya seperti ini, silahkan klik login, masukkan username dan password, klik masuk, nanti akan dibawa di portal Kemendikbud. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.